Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Menemani jam istirahat perkantoran Anda, kami dari NTMC Polri akan kembali mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan lalu lintas pada siang hari ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, terutama untuk di jalur flyovernya dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Terjadi perlambatan kecepatan di sana dan juga ketersendatan agar para pengendara dapat tetap pada lajurnya agar tidak mengganggu kelancaran pada lajur lainnya. Sementara untuk lalu lintas di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sama halnya untuk ruas tol dalam kota di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun sebaliknya dalam keadaan kondusif lancar. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung ataupun Tanjung Priuk dan yang akan menuju ke arah Cawang juga cukup ramai dan juga cenderung padat. Terjadi perlambatan dan juga antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak cukup normal. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Untuk kendaraan secara umum nampak cukup lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Jalan Pantura maupun kendaraan dari Jalan Pantura yang akan menuju ke arah Tuparef. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi yaitu mengingat cukup dekat dengan pusat perbelanjaan di mana sesekali kendaraan keluar masuk yang perlu diantisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah ruas tol Cilenyi yang akan menuju ke arah Cibiru maupun kendaraan dari arah Garut ataupun Tasikmalaya yang akan memasuki ruas tol Purbalenyi di masing-masing arahnya dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jatinangor yang akan memasuki ruas tol Purbalenyi via gerbang tol Cilenyi pun juga dalam keadaan kondusif dan juga relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu banyaknya angkutan umum yang berhenti di sisi jalan dan juga truk muatan barang maupun bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga tetap waspada terhadap cuaca yang belakangan ini memang tidak menentu. Dan untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung pendidikan berkarakter dan toleransi, Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menghadiri kegiatan topping off ceremony peresmian masjid dan peletakan batu pertama rumah ibadah di SMA Kemala Taruna Bayangkara yang berada di Nirwana Hills, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor pada Kamis pagi 13 November 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Acara yang digelar pada Kamis pagi 13 November 2025 ini dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri, Polda, dan Polsek setempat, serta unsur pemerintah dan tokoh masyarakat Bogor. Rangkaian acara dimulai dengan topping off ceremony pembangunan gedung Academic Center
dan Perpustakaan SMA Kemala Taruna Bayangkara. Dalam kesempatan yang sama, Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo juga meresmikan Masjid An-Nahdah Suhanda yang dilanjutkan dengan peninjauan area masjid bersama jajaran pejabat Polri. Sebagai simbol kebinekaan, Wakapolri juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan beberapa rumah ibadah. Tentunya pembangunan ini menjadi wujud nyata penguatan nilai toleransi di lingkungan pendidikan Polri. Selain kegiatan seremonial, Polri juga memberikan dukungan konkret melalui penyaluran 1.000 paket sembako untuk warga sekitar dan 100 paket santunan bagi anak yatim, serta penyerahan bantuan bus sekolah untuk SMA Kemala Taruna Bayangkara. Melalui pembangunan fasilitas dan rumah ibadah ini, Polri terus menegaskan komitmen untuk mencerdaskan bangsa dan menumbuhkan generasi emas yang berilmu, beriman, serta menjunjung tinggi nilai kebinekaan. Dari Bogor, Tekla Hasyati, Andi Putra, Polri TV. Dan pemirsa, guna mengetahui informasi selengkapnya terkait topping off seremoni peresmian masjid dan peletakan batu pertama rumah ibadah SMA Kemala Taruna Bayangkara, kita telah terhubung dengan reporter Polri TV, Tekla Hasyati. Selamat siang, Tekla. Bagaimana jalannya rangkaian acara di sana? Baik, terima kasih Noldi berada di studio dan juga pemirsa Polri TV. Pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari SMA Kemala Taruna Bayangkara. Ini bertempat di Nirwala Hills, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Pemirsa, tepat sekali pada hari ini, Kamis 13 November 2025, telah dilangsungkannya topping of ceremony, peresmian masjid dan juga peletakan batu pertama di beberapa rumah ibadah. Dan pemirsa, kegiatan yang dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi, dihadiri langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Dedy Prasetyo, beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri, jajaran Polda serta Polsek, dan juga serta rangkaian unsur pemerintah dan tokoh masyarakat Bogor. Dan pemirsa, rangkaian acara diawali dengan topping off ceremony, pembangunan gedung Academic Center dan library yang mana sebelumnya telah dilaksanakan groundbreaking, yaitu langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada 25 Mei 2025 lalu, yang mana tepat pada hari ini memasuki bulan kelima dan nantinya direncanakan akan selesai pada tanggal 29 Mei 2026 nanti. Dan pemirsa, selanjutnya Wakapolri juga meresmikan Masjid An-Nahdah Suhanda, penandatanganan prasasti serta kunjungan langsung ke masjid untuk melakukan prosesi pengguntingan pita, yang dimana ini menjadi simbol dimulainya penggunaan tempat ibadah baru di lingkungan SMA Kemala Taruna Bayangkara. Dan pemirsa, usai peresmian, Wakapolri juga melanjutkan kegiatan groundbreaking, yaitu peletakan batu pertama di beberapa rumah ibadah yang melambangkan kebinekaan Tunggal Ika, yaitu pembangunan rumah ibadah mulai dan juga meliputi gereja Protestan, gereja Kristen, Katolik, vihara, dan juga pura. Dan pemirsa, dalam sambutannya Wakapolri mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum ini sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan juga berkarakter serta mempersiapkan generasi muda untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Sebagai bentuk kepedulian dan sosial pemirsa, Polri juga memberikan dukungan berupa 1 unit bus untuk SMA Kemala Taruna Bayangkara, dan juga selain dari acara seremonial, tadi juga dilakukannya bantuan sosial, yaitu penyaluran 1.000 paket kepada warga sekitar dari Kemala Taruna Bayangkara dan juga 100 paket untuk santunan anak yatim. Dan pemirsa, SMA Kemala Taruna Bayangkara ini terus tumbuh sebagai mercusuar pendidikan berkarakter, tempat terpadunya ilmu, iman, dan kebinekaan. Dan melalui dukungan Polri, diharapkan sekolah ini mampu melahirkan generasi emas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Baiklah pemirsa Polri TV dan juga Noldi, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda, kembali ke studio. Terima kasih Tekla atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Polda Sumatera Selatan menggelar kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD Kuliah Kerja Profesi bagi peserta didik SPPK Angkatan Ketiga tahun ajaran 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu 12 November 2025 di lantai 7 Gedung Presisi Polda Sumsel. Polda Sumsel melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Profesi Sekolah Pengembangan Profesi Kepolisian Angkatan Kedua tahun 2025. Fokus Group Discussion dengan tema Kepemimpinan Digital dihadapkan pada era postmodern dan post-truth. Kegiatan ini dibuka oleh Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol M. Zulkarnain, SIK MSI. Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
Kegiatan yang dimulai pukul 8 pagi ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol M. Zulkarnain, dan dihadiri para pejabat utama Polda Sumsel, Kasetum Polda Sumsel AKBP Sri Rahayu Utari, serta seluruh peserta didik SPPK. FGD ini mengangkat tema kepemimpinan digital di era modern dan post-truth, yang membahas pesan serta tantangan kepemimpinan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi di era digital. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta mampu membangun pola kepemimpinan adaptif yang responsif terhadap dinamika digital di lingkungan Polri. Melalui kegiatan ini, peserta didik SPPK diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, wawasan, serta kemampuan kepemimpinan yang profesional dan selaras dengan tuntutan zaman. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dari Gedung Presisi Mapolda Sumsel, saya Brigadir Nokartika Sari melaporkan. Salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.